Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita memasuki ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, gunung batu dan benteng kehidupan kami, firman-Mu telah menyadarkan kami bahwa tiada yang abadi selain Engkau. Oleh sebab itu, Roh-Mu menuntun kami menghadap Engkau yang kekal, yang empunya kehidupan ini. Kepadamu saja kami persembahkan madah dan bakti kami dalam ibadah jemaat ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir bersekutu bersama dengan kami di tempat yang kudus ini. Jawablah kerinduan kami, agar hati kami dipenuhi sukacita dan kami memperoleh kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Baiklah, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita hingga pada pagi hari yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai yang ketiga. Hallelujah.
Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam setiap kegiatan kami, setiap hari Tuhan, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu seringkali kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarlah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Di dalam kehidupan kita selalu memohon perlindungan atau tuntunan dari Tuhan kita. Maka untuk itu, marilah kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta untuk kita, alangkah baiknya kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1, 3, dan keempat. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Bagi Kau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buangnya panas, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Bagi Kau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Nanti Kau juru selamat, bahagia penuh. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, di dalam kamu mendengarkan firman Tuhan, sehingga engkau beroleh kehidupan yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6, dimulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Marilah kita baca secara responsoria. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan.
tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil kamu anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali lagi tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah milik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Kita bersama-sama. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Shalom untuk kita semua, Bapak, Inang, Nama Poso, demikian juga anak-anak kami sekolah minggu. Horas. Baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang jemaat Korintus, maka zamannya pada saat itu Korintus juga sudah termasuk menjadi kota modernisasi. Kalau zaman kita saat ini disebut dengan zaman milenial, maka kondisinya ya seperti itu juga lah kondisi Korintus. Mereka punya ilmu yang tinggi, mereka punya pemahaman tentang budaya, tapi mereka juga terikat dengan yang namanya ilmu-ilmu perkembangan zaman yang banyak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu itu ada sebuah aliran yang bernama aliran libertinis, yang punya falsafah semua oke-oke saja dan semua boleh-boleh saja. Maka konsep inilah yang membuat mereka sehingga terjadi beberapa kelompok. Memang perkembangan ini sangat luar biasa ketika Kaisar Julius pada tahun 44 sesudah Masehi berhasil membangun kota Korintus sebagai kota pelabuhan. Sehingga kota ini benar-benar ramai, berkembang secara ekonomi, berkembang secara pendidikan, berkembang juga secara budaya, bahkan dari segi religiusitasnya juga berkembang. Dan perkembangan itu yang terkadang tidak terkoordinir. Pengaruh aliran libertinisme mengatakan bahwa kalau daging ini tidak berhubungan dengan roh, sehingga kalau daging berdosa, maka daginglah yang akan dihukum, tapi rohnya diselamatkan. Tapi rupanya implikasinya sangat jauh berbeda. Implikasi yang mengatakan bahwa dari Senin sampai Sabtu mereka bebas melakukan kehendak daging, yaitu melakukan persembahan-persembahan kepada kayu-kayu besar, memberikan sesajen kepada tempat-tempat keramat, tapi hari Minggu tetap juga beribadah kepada Tuhan. Maka itulah yang disebut dengan cabul secara rohani, karena mereka mardua Tuhan. Dan itu yang jelas bahwa terpengaruh juga terhadap persekutuan rumah tangga, sehingga rumah tangga juga banyak yang sangat-sangat terganggu pada saat itu. Maka dengan kondisi yang demikianlah, terkhusus dengan teks ini, maka Paulus melihat bahwa kondisi itu semua menjadikan yang namanya imoralitas sangat-sangat terganggu. Bahkan degradasi secara moral sangat-sangat jauh. Karena semua memikirkan dengan istilah semau gue,
tidak peduli lagi terhadap yang lain. Maka untuk itulah seperti yang kita lihat di dalam ayat 12 yang pertama daripada kalimat ini, Paulus menegaskan secara tegas, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Semua adalah berguna, tapi tidak semua halal. Dan ini yang mau mengingatkan bahwa sesungguhnya orang Kristen itu adalah sudah merdeka dan bebas melakukan kehendak Tuhan. Maka ini juga yang dipersoalkan kemudian, bagaimana kalau makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa atau kepada tempat keramat? Apakah itu layak lagi dimakan oleh manusia? Salah satunya, maka Paulus mengatakan, kalau sudah yang namanya dipersembahkan kepada roh-roh yang namanya roh-roh jahat, tentu itu tidak layak lagi untuk manusia. Maka siapa yang memakan itu sama saja sebenarnya sudah terjadi percabulan secara rohani. Dan ini yang mau menjelaskan bahwa kebebasan dalam cara berpikir sebagai orang Kristen, kebebasan cara berpikir yang sesungguhnya, semua boleh tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah tahun halani semua boleh manak kope bui. Jelas karena ada aturan kita, ada titah. Nah, inilah mengingatkan bahwa dosa-dosa yang sudah sesungguhnya tercatat bahwa itu akan tetap menjadi dosa. Bukan karena menjadi para pengikut Kristus, maka dosa itu juga sudah boleh dilakukan sesuka hatinya. Maka Kristus yang sudah menjadi korban daripada dosa-dosa kita, sebaiknya jangan lagi disalibkan untuk yang kedua kali. Maka Paulus mau mengingatkan, kebebasan secara Kristiani harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, apakah orang lain mendapat keuntungan? Apakah orang lain juga merasa terbangun kalau aku melakukan sesuatu? Maka jika seseorang akan merugikan atau dirugikan karena tindakan kita, sebaiknya itu diberhentikan. Dan yang kedua, apakah kebebasan yang saya miliki justru memperbudak orang lain atau memperbudak diri saya sendiri? Memperbudak maksudnya jadi terikat, tidak bisa melepaskan daripada apa yang dia sembah-sembah itu. Sama seperti ya mungkin kecanduan na merokok. Mungkin maaf bani hita parbapaon. Dulunya merokok itu kan coba-coba. Nah, namanya curi-curi. Akhirnya ketagihan. Sesudah ketagihan, maka uang sekolah juga dibelikan untuk rokok. Nah, sama halnya juga dengan hal-hal yang lain. Maka ini yang mau diingatkan secara pertama-tama, haganuk domarguna, semuanya boleh, semuanya halal, tapi tidak semua berguna. Maka lakukanlah apa yang berguna. Yang kedua, kita diingatkan esensi kebebasan itu sesungguhnya apa bagi kita. Esensi kebebasan secara Kristiani yang pertama, pada awalnya jemaat Korintus sudah terbiasa, kita katakan terbiasa karena sudah berulang-ulang melakukan hal yang seperti itu, untuk melakukan kebebasan dan mempraktekkan kehidupan yang namanya memperbudak orang lain, dan mereka tidak mau tentang itu. Yang penting saya senang. Jadi nampaknya memang benar-benar kota bisnis, siapa lu siapa gua, istilah saudara-saudara kita yang di sana. Maka kebiasaan yang mereka lakukan itu belum tentu menjadi suatu kebenaran. Ulangi perhatongon naga bihasomalon, tapi perhatongon kita mah nasi tong. Jangan karena itu sudah menjadi kebiasaan, itu seolah-olah didewakan dan dipaksa menjadi suatu kebenaran, walaupun itu tidak benar. Yang kedua juga, kebebasan tanpa batas, kebebasan tanpa aturan, sama saja dengan yang namanya keras kepala. Jadi kalau ada kebebasan tidak ada batasnya, sama saja dengan yang namanya juga rewel. Maka inilah yang mau diingatkan, bahwa mereka menolak, artinya siapapun yang mengganggu kebebasan mereka, maka ini pasti akan terjadi pertentangan. Maka untuk menghadapinya ini, Paulus mengingatkan bahwa itu sudah salah arti, sudah salah fungsi di dalam kehidupan ini, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi memaksakan kehendak namanya sama saja dengan orang-orang yang rewel. Itu esensi yang kedua. Esensi yang ketiga,
bahwa tindakan kebebasan daripada orang Kristen itu bukanlah tanpa batas. Dalam arti, tindakan tanpa batas akan mendorong reputasi kita menjadi jelek. Reputasi kita menjadi jelek karena terjadi kesewenang-wenangan, artinya lupa yang namanya pengendalian diri. Orang yang sudah lupa pengendalian diri, ya sama seperti tadi, apa-apa saja boleh dan apa-apa saja oke. Ya, memang peringatannya sangat keras, tapi memang tujuan hanya satu, supaya kebebasan itu adalah sesuai dengan koridor, kebebasan itu sesuai dengan etika Kristiani, bahkan kebebasan itu adalah kebebasan yang memuliakan Tuhan. Maka inilah yang diingatkan. Arti daripada semua ini kita boleh melihat bahwa segala sesuatu diperbolehkan, artinya kuasa Tuhan itu diberikan untuk kita kelola secara baik, tapi kelolanya adalah untuk menjadikan berkat-berkat bagi semua orang. Jadi bukan hanya sebagian-sebagian. Nah, itu yang sangat luar biasa. Poin yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, apa makna kebebasan? Yang kedua, esensi daripada kebebasan. Maka yang ketiga kita dipertanyakan, kalau kita sudah diberikan kebebasan, pertanyaannya, tubuh kita ini untuk siapa? Kalau kita menyembah kepada tempat-tempat keramat, menyembah kepada kayu-kayu besar, berarti kita mengikatkan diri kita kepada tempat keramat itu. Kalau kita mengikatkan diri kepada seseorang, maka kita terikat dengan seseorang itu. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan sangat jelas, tubuh kita itu jelas, sampai 2 kali diingatkan. Yang pertama di dalam ayat 15a, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Jadi tubuh kita sebagai yang diciptakan Tuhan adalah sebagai anggota Kristus. Dan yang kedua, ayat 19a juga. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi tubuh kita adalah sebagai anggota Kristus dan tubuh kita juga adalah sebagai bait Roh Kudus. Artinya, kalau memang benar-benar untuk boleh melakukan kehendak Tuhan, memang jelas tubuh kita adalah menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Kalau boleh kita katakan sekarang bahwa tubuh kita juga adalah menjadi sarana kesaksian. Di dalam ayat yang lain, di dalam ayat berikutnya, Paulus mengatakan bahwa tubuh kekristenan itu juga adalah surat terbuka yang bisa dibaca orang kapanpun dan dimanapun. Jadi surat terbuka artinya yang tidak ada amplopnya, yang bisa dibaca secara terbuka. Memang jelas kalau kita lihat sebentar di dalam ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Maka jelas kalau mau diingatkan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Tuhan. Benar, suatu ketika juga kita akan binasa, ketika kita juga nanti akan meninggal, tapi ketika karya penyelamatan akan dimunculkan, maka penyelamatan itu juga termasuk daripada tubuh kita. Itu yang mau diperjelas. Kita melihat dengan kesaksian ketika Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, yang bangkit bukan hanya rohnya, tapi tubuhnya juga sudah tidak ada di tempat kuburannya. He is risen. Dia tidak ada lagi sini. Dia sudah bangkit. Para murid-murid melihat jelas bahwa kain kafannya juga dilipat dengan baik. Maka kategori itu juga lah yang mau diingatkan bahwa keselamatan itu adalah secara holistik, penyelamatan jiwa, tubuh, dan roh. Dan inilah yang terkadang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Secara roh kita mau percaya mengikut Tuhan, tapi secara daging kita berlawanan, atau secara tubuh kita ada keinginan yang lain. Maka mari selaraskan jiwa, tubuh, dan roh harus seiring sejalan untuk mau menjadi pengikut Tuhan yang sesungguhnya. Maka jika ini yang mau diingatkan, sebenarnya bukan hanya mau mempersoalkan secara kebutuhan biologis, tapi Tuhan juga mau mengingatkan bagaimana supaya
Tuhan yang sudah memberikan kebebasan kepada kita adalah menjadi sesuatu yang namanya di dalam penguasaan diri. Kita bebas, tapi tetap di dalam penguasaan diri. Karena Tuhan juga sudah berbicara melalui rohnya di dalam tubuh kita. Artinya, kebebasan di dalam melakukan kehendak Tuhan juga tidak boleh ditawar-tawar. Ada aturan yang harus kita lakukan. Tapi bagaimana konteks dengan penguasaan diri? Penguasaan diri yang sesungguhnya bahwa jangan lagi terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Maka ini akan menjadi suatu perenungan yang sangat luar biasa bagi kita. Kalau jemaat Korintus, kebiasaan-kebiasaan buruk itu terulang, maka Paulus mengingatkan, maka hubani hita haganu bapa inang agena maposo, termasuk juga anak kami sekala minggu. Kebiasaan buruk apa kira-kira yang perlu direformasi pada saat ini? Jangan kita menganggap bahwa kebiasaan yang terbaik, padahal itu rupanya Tuhan tidak inginkan. Maka kebiasaan-kebiasaan buruk apapun yang masih sering terikat dengan kehidupan kita, saatnya kita untuk memperbaikinya. Dan Tuhan mengizinkan untuk bersikap secara tegas di mana yang tidak baik dan mana yang harus kita kembangkan. Maka kebiasaan-kebiasaan buruk, ya maaf saja memang, karena ya topik kita juga pada minggu ini juga berbicara tentang kecanggihan teknologi. Bahkan dengan kecanggihan teknologi, kalau kita tidak bersikap tegas, mungkin kita juga akan terpengaruh, terlena di dalam menunaikan tugas karena terlalu asik, mungkin untuk menonton drakor hubani nasyam inang tene, drama Korea katanya. Sementara Korea Selatan bagi yang menonton drama Korea Utara itu akan dihukum. Rupanya terlalu enak dan terlalu dimanjakan dengan melihat pemandangan yang didramakan itu. Tapi kalau kehidupan kita didramakan, sesungguhnya tidak ada yang setuju. Untuk anak-anak kami juga kebiasaan-kebiasaan buruk. Memang apalagi saat ini kita berbicara tentang pelajaran secara daring. Semua belajar secara online, komunikasi juga ya semuanya melalui ya paket-paket internet. Tapi kebiasaan buruk harus juga diputuskan. Mungkin dengan bahasa sederhana, mau main game silakan, tapi lakukan dengan pembatasan waktu. Jangan gara-gara main game sampai jam 4, jam 5 pagi, akhirnya tidur sampai jam 12 siang. Itu namanya tidak lagi ada keteraturan. Maka dengan konteks ini juga, bahwa kebebasan yang dituntut adalah untuk bersikap secara tegas, bahwa jangan gara-gara kebebasan kita jadi terlena, bahkan jadi terjatuh. Maka berbahagialah sesungguhnya hubani hita haganupan, ketika Tuhan memberikan kebebasan, maka Tuhan hanya menginginkan satu kata, supaya kita senantiasa bahagia. Jangan penyesalan menyusul di kemudian hari, karena kebebasan telah menjerumuskan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami, yang sesungguhnya kebebasan yang kami alami selama ini sering tidak sesuai dengan kehendak-Mu, karena hanya memikirkan diri kami sendiri. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa kebebasan yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk peduli terhadap yang lain. Khususnya pada Minggu GKPS, yang saat ini juga kami mengingat kepada saudara-saudara kami yang nama balu, difabel, anak natading maetek. Biarlah dengan kebebasan yang sudah Tuhan curahkan menjadi kesempatan juga untuk peduli bagi kami. Walaupun kami tidak boleh memberikan sesuatu, tapi di dalam doa kami serahkan kehidupan mereka juga di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menuntun, bahkan memberikan hikmah bagi mereka untuk boleh senantiasa berjuang dan memberikan kehidupan yang terbaik bagi mereka. Khususnya kepada anak-anak kami yang sudah yatim piatu atau yatim sekalipun, dengan kondisi perjuangan kehidupan, biarlah masa depan mereka kami serahkan di dalam tangan Tuhan untuk senantiasa berharap dan berharap hanya kepadamu. Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Kalaupun sampai saat ini masih ada yang pergumulan masalah ekonomi, pergumulan masalah keluarga, pergumulan masalah masa depan, semuanya Tuhan lihat dan semuanya Tuhan jelas apa yang sesungguhnya kami hadapi. Tapi biarlah dengan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, menjadikan suatu komitmen bagi kami bahwa
Tuhan tetap menjadi sahabat yang sejati, Tuhan tetap menjadi pandu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak ragu-ragu untuk tetap berbuat yang terbaik, karena sesungguhnya kebebasan yang Tuhan berikan adalah kebebasan untuk memerdekakan di dalam berbuat yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berbahagia, khususnya yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhanlah yang menjadi Alfa dan Omega di dalam perjuangan kehidupan ini, sehingga ketika terjadi pertambahan umur, maka mereka juga akan sangat berbahagia, mereka juga akan sangat bersukacita, karena sesungguhnya Tuhanlah yang punya kehidupan, maka kehidupan yang selanjutnya juga kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, orang tua kami juga yang masih di dalam kondisi perawatan hingga saat ini, orang tua kami sama JP Damanik, orang tua kami Situ Jesinaga Opung Samuel, Opung Jonara Boru, dan Bapak Gading, Tuhan yang menolong untuk memberkati kehidupan mereka, bahkan memberikan semangat kalaupun di dalam kondisi perawatan, tapi tangan Tuhan akan senantiasa membimbing dan menuntun, sehingga kehidupan mereka akan tetap merasa dibebaskan kalaupun masih di dalam keterikatan karena perawatan yang masih dilakukan. Terima kasih Bapak, harapan-harapan yang masih kami nantikan, biarlah Tuhan yang mengajarkan kami bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, sehingga tidak ada istilah jemu, tapi kami tetap akan berbuat yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa dan inilah harapan yang kami persembahkan di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Keluaran 35 ayat 5 yang mengatakan, ambillah bagi Tuhan persembahan yang khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya haruslah membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, dan tembaga. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku.
Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Surya Abadi, Allah yang esa dan sempurna, kami bersuka cita karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan, rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib dan tak terjangka oleh pikiran manusia. Engkau telah menciptakan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, keampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami, melebihi daripada apa yang kami tahu tentang diri kami sendiri, sehingga Engkau selalu mencukupi kami dengan pemberian-Mu. Kami memohon kepadamu, baharuilah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa menjadi ciptaan baru, yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak Allah, pewaris hidup kekal. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala tipu daya iblis dan nafsu dunia. Kobarkanlah semangat kami, supaya berani menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami, karena rahmat-Mu yang sempurna. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom, selamat minggu ke-11 sesudah Trinitatis. Wasma wa tahagelukan.